menginjak kepada sakit, ya, sakit. Nah, ini kita lihat apa itu yang kita maksud dengan sakit, itu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ya. Jadi sebetulnya sakit itu adalah suatu sistem, ya, yang merupakan integrasi, ya, dari perencanaan sendiri, dari sistem perencanaan, dari sistem penganggaran, dan sistem pelaporan, ya, tentu yang berhubungan dengan kinerja, ya. Tentu pelaporan sakit itu sesuai dengan pedoman sistem akuntabilitas keuangan negara, ya. Artinya bahwa setiap pegawai atau setiap unit itu, ya, wajib mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan, ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan tentu diatur dengan peraturan perundang-undangan tadi, ya. Nah, materi kita yang kita pelajari nanti adalah ini, sistem akib atau sistem atau sakit. Nanti adalah konsep-konsepnya apa? Salah satunya tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa pengertian sebetulnya, ya. Jadi kita ya tadi saya kemukakan tadi adalah salah satunya lah, ya. Salah satunya yang akan kita bahas tadi. Kemudian kita juga akan bicara tentang indikator kinerja, ya. Bahwa kita penggunaan anggaran tadi tidak kembali pada orientasi kepada penyerapan anggaran, ya. Tapi kita berorientasi kepada kinerja, apa yang kita hasilkan, atau istilahnya apa outputnya, apa outcome-nya nanti, ya. Kemudian kita bicara tentang akuntabilitas kinerja, bahwa kita tahu bahwa kementerian lembaga atau pemerintah daerah itu menggunakan keuangan negara, ya, APBN. Maka harus bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk akuntabilitas kinerja, ya. Kemudian begitu juga kita telah membahas tentang perencanaan kinerja atau RENSRA. Kemarin sudah kita singgung sedikit banyak tentang pengertian apa yang kita sebut dengan perencanaan kinerja atau RENSRA. Kita tahu bahwa RENSRA itu dibuat oleh semua kementerian atau lembaga, ya. Itu merupakan uraian daripada RPJM Presiden yang terpilih tadi, ya. Ya, nanti kita lihat lebih lanjut. Kemudian penetapan kinerja, ya, artinya bahwa APBN atau DIPA yang telah kita peroleh dari pemerintah, tentu itu ada juga pekerjaan-pekerjaan tadi, ya. Pekerjaan dibarengi atau kegiatan-kegiatan kantor itu dibarengi dengan keuangannya, ditetapkan oleh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang bersangkutan, ya. Ya, sepertinya seperti misalnya di BPS lah, apa sih kegiatan-kegiatannya, misalnya ada sensus, ya, ada survei, itu adalah merupakan salah satu penetapan kinerja. Ya, tentu ada sensusnya, ada penduduk, ada pertanian, atau ada ekonomi, ya. Sedangkan surveinya banyak sekali, ya. Ada Susinas, Sakernas, ya, atau Ubinan atau apalah, ya. Itu tentu merupakan bagian daripada penetapan tadi, ya, atau tapin. Nanti dalam perjalanan atau ya dalam perjalanannya penetapan kerja itu kita ganti atau kok bisa kita diganti oleh pemerintah menjadi perjanjian kinerja, ya. Ya, jadi penetapan tadi itu akan kita bagi habis kepada semua unit atau semua lembaga, ya, atau unit lah misalnya, ya. Kemudian begitu juga kita bagi habis kepada seluruh karyawan yang ada di satu unit tadi, ya. Nah, itu kesepakatan bersama antara pimpinan
dan bawaan langsung itu nanti kita sebut di dalam perjanjian kinerja. Oke, itulah kira-kira ya sepintas. Ya, ini adalah bahan-bahan materi, tentu ini teman-teman akan Anda baca supaya bisa mengetahui yang lebih gitu ya. Ya, karena tanpa membaca ini, kalau Anda mengandalkan PPT, tentu sangat kurang ya. Anda teman-teman harus membaca ini. Ya, kalau kita lihat bahwa tadi konsep daripada sistem akib atau sakib sendiri, yaitu suatu sistem yang merupakan integrasi dari perencanaan, ya, dari perencanaan baik itu Renstra maupun RKT, rencana kerja tahunan, maupun TAPEN tadi, kemudian juga termasuk pengukuran kinerja, ya, pengukuran kinerja, artinya kinerja itu bisa diketahui, yaitu dengan indeks atau dengan indeks kinerja atau perjanjian kinerja. Ya. Kemudian juga di dalam sistem akib itu ada pelaporan tadi. Ya, karena ada pelaksananya maka ada pelaporan. Jadi ya, karena sebagai alat pertanggungjawab tadi. Ya. Kemudian dari hasil pelaporan itu tentu ada penilaian baik itu dari pimpinan maupun dari inspektorat utama ataupun dari BPK maupun BKP, maka itu akan direview, akan dikoreksi dan itu hasilnya akan hasilnya akan menjadi ini bisa dimanfaatkan informasi tadi, hasil review dari beberapa lembaga tadi, informasi tentang kinerja tadi. Ya, tentu hasil review itu akan dipakai untuk perencanaan tahun-tahun berikutnya. Gitu, kira-kira. Nah, kalau kita lihat bahwa sebenarnya ini adalah sama seperti tadi, ya, apa yang tadi katakan tadi bahwa sakit terdiri dari beberapa Renstra, kemudian EKT, kemudian pelaksanaan, pengukuran, pelaporan maupun evaluasi tadi, ya. Nah, ini cuma kita jabarkan lebih rinci lagi lah ya. Ya, apa saja yang masuk di dalam instrumen sistem akib atau sakib tadi ya. Itu tadi adalah Renstra, tentu tadi sudah saya jelaskan sepintas tentang Renstra tadi, bahwa Renstra merupakan penjabaran daripada RPJP RPJM nasional oleh presiden terpilih tadi ya. Nah, kemudian kita juga akan di dalam sakib itu juga kita akan mengetahui apa-apa yang kita sebut dengan indikator kinerja utama atau IKU tadi ya. Nah, tentu IKU tadi kita buat sebetulnya ya, atau Renstra itu, antara Renstra dan IKU itu terkait dengan program-program BPS contohnya ya. Kemarin sudah kita sebutkan ya bahwa RPJM tadi kita uraikan menjadi Renstra, Renstra kita uraikan menjadi program-program kita uraikan menjadi kegiatan-kegiatan. Ya, kita mengingatkan kembali beberapa program BPS yang selama ini kita lihat atau yang ada, ya mungkin beberapa ada revisi, ya secara garis besar hampir sama. Pertama, programnya adalah program pengawasan akuntabilitas aparatur, ya itu, yaitu tadi salah satu adalah pengawasan tadi, atau nanti kita sebut dengan yaitu sakib itu adalah satu bagian, atau lakib atau pelaporan tadi merupakan bagian daripada program pengawasan akuntabilitas aparatur aparatur BPS ya. Kemudian program 2 tentu teman-teman masih ingat ya, yaitu yang kedua adalah ini yang sangat penting, program penyediaan dan pelayanan informasi statistik ya. Itu yang terkait dengan tadi kegiatan sensus, kegiatan survei-survei
itu dituangkanlah di dalam PPIS tadi. Ya. Misalnya ada inflasi, ada PDB, atau ada kemiskinan, atau ada Gini ratio, atau IPM, dan sebagainya lah. Ya. Itu masuk di dalam program penyediaan pelayanan informasi statistik. Kemudian yang ketiga, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Ya. Itu yang termasuk itu contohnya aja paling gampang adalah Postat. Ya. Postat itu adalah menyediakan sumber daya yang handal gitu ya untuk menunjang sumber daya yang ada di BPS tadi. Ya. Selain Postat, tentu kegiatan-kegiatan ini juga dilakukan oleh Pusdiklat ya di LE ya. Itu misalnya ada prajabatan, ada pelatihan-pelatihan kepemimpinan, ada pelatihan-pelatihan teknis yang lain gitu ya. Itu yang melaksanakan adalah Pusdiklat ya. Tentu selain itu juga tentu di SDM, di BPS, di kepegawaian juga melaksanakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain tadi ya, termasuk anggaran-anggaran yang berhubungan dengan yang digunakan oleh pimpinan BPS. Kemudian program yang terakhir itu adalah program sarana dan prasarana ya. Artinya bagaimana kita menyiapkan, kemarin sudah kita pelajari, yaitu dalam pengadaan barang dan jasa, itu adalah salah satu program sarana dan prasarana ya. Itu contohnya gitu ya. Nah, program-program ini tentu harus kita terjemahkan atau kita uraikan di dalam indikator kinerja utama tadi ya, IKU ya. Jadi IKU itu kita buat atau dibuat itu tentu untuk level kepala BPS ya, atau eselon 1 yaitu Deputi dan sebagainya. Itu IKU, indikator kinerja utama ya. Kemudian termasuk juga eselon 2 ya. Eselon 2 juga menggunakan IKU ya. Itu pun IKU tadi merupakan penjabaran daripada program-program tadi. Ya, salah satunya adalah tadi program penyediaan pelayanan informasi statistik tadi ya. Nah, tentu di dalam pembuatan indikator kinerja utama itu susunannya itu kira-kira ya, yaitu organisasinya apa, misalnya Badan Pusat Statistik atau Deputi Statistik Produksi atau Deputi Statistik Sosial ya, dan seterusnya ya. Kemudian tugasnya apa? Nah, tugasnya apa masing-masing tadi ya, misalnya BPS lah, tugasnya apa? Ya tentu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, gitu gampangnya ya. Gitu, ya. Kemudian tugas, kemudian di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu tentu ada fungsi, ya. Nah, fungsi itu akan dijabarkan lebih lanjut dari tugas-tugas tadi, apa fungsinya, ya. Ya, misalnya kalau BPS, misalnya pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan bidang statistik. Itu juga merupakan salah satu fungsinya, atau mengkoordinir kegiatan statistik nasional, itu juga ya, atau regional, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian baru kita menginjak kepada indikator kinerja utama tadi. Ya. Dari program-program tadi kita terjemahkan di dalam tujuan tadi. Ya, tujuannya apa misalnya? Ya, misalnya adalah meningkatkan, salah satu tujuan yang ada di BPS itu adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Ya, itu pastikan ya. Jadi kita adalah penyedia data yang berkualitas. Ya, itu tentu tujuan. Nah, tujuan itu harus tentu tujuan itu tadi diuraikan dari program-program tadi kan ya, itu ya. Nah, kemudian tujuan tadi itu harus kita buat indikator ya, yang kita sebut dengan indikator kinerja utama ya. Apa contohnya daripada tadi meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas tadi.
Itu salah satunya indikatornya adalah persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS, ya. Itu, ya. Jadi persentase memudahkan kita lah. Indikator biasanya kan macam-macam, nanti kita lihat ada persentase, ada rata-rata, ada indeks, atau ada apa lagi gitu, ya. Itu salah satunya yang kita gunakan kebanyakan adalah persentase tadi, ya. Itu indikatornya adalah persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data, ya. Nah, tentu itu banyak sekali, ya. Maka melibatkan beberapa deputi tadi kan, ya. Namanya data kan banyak, ya. Ya, termasuk tentu data deputi bidang metodologi, dan informasi, atau di bidang sosial, atau di bidang produksi, atau dalam bidang distribusi dan jasa dan seterusnya, gitu, ya. Itu dibuat, ya, ya pokoknya banyak sekali, gitu, ya. Ya, kemudian tentu itu karena tadi sifatnya masih umum, gitu, ya, yaitu data dan informasi berkualitas, maka bisa diuraikan lebih lanjut, yaitu tersedia data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, ya, itu, ya. Itu juga sama, nanti itu akan menjadi indikatornya apa? Contohnya, gitu, ya. Indikatornya misalnya persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro dan seterusnya, ya. Itu pun juga sama, kan. Ekonomi makro juga beberapa bidang yang bidang kedeputian terlibat, ya, di dalam menyediakan data-data statistik ekonomi makro tadi, ya. Ya misalnya adalah neraca lah dan analisis, ya, diproduksi atau distribusi, atau apa lagi, ya, itu kira-kira, ya. Jadi itulah bentuknya, contoh aja, ya, Ibu. Nanti teman-teman akan bisa melihat iku-iku yang ada di BPS itu apa saja, ya. Ya, tentu di dalam peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, peraturan Kepala Badan Pusat Statistik, yaitu nomor 148 tahun 2014 misalnya, ya. Itu mungkin akan direvisi nomor 21 tahun 2000. Dari revisi dari 21 tahun 2010, ya. Dan seterusnya, atau masih banyak lagi, ya. Jadi banyak sekali kalau kita bahas panjang lebar tentang IGU tadi. Ya tentu IGU tadi akan kita turunkan dari BPS ke Deputi kita turunkan ke eselon, Deputi kan eselon 1, kemudian kita turunkan ke eselon 2, ya. Gitu. Ya, kemudian di dalam SAP juga akan masuk RKT tadi, rencana kerja tahunan tadi, ya. Jadi setiap deputi pasti punya rencana kerja tahunan tadi, apa-apa pekerjaannya tadi, ya. Atau termasuk sesama tentunya, ya. Sesama juga punya beberapa pekerjaan tadi. Nah, dibalas di dalam rencana kerja tahunan tadi. Ya, kemudian kemudian dari kegiatan itu kita tetapkan, kita sepakat bersamalah, ya. Pekerjaan kita itu apa saja. Maka di dalamnya ada ketetapan TAPIN. Nah, nanti oleh peraturan-peraturan pemerintah, TAPIN itu akan diganti istilahnya dengan perjanjian kinerja, ya. Karena tadi TAPIN tadi akan kita bagi habis kepada seluruh unit di bawahnya atau kepada seluruh karyawan yang ada di bagian tadi, ya. Kemudian Sakit juga membuat laporan, ya, laporan akuntansi kinerja instansi pemerintah. Nah, ya. Menarik, ini ada tulisan di bawah ini, ya. Oke. Ini sudah baca aja. Ya, di dalam perjanjian kinerja itu ada dua pengukuran, yaitu PPS dan PPK. PPS itu adalah semacam pengukuran kinerja kegiatan. Artinya yang diukur adalah kegiatan-kegiatan. Kemarin sudah kita singgung bahwa program-program itu akan kita, atau tadi kita singgung bahwa program-program itu akan kita bagi menjadi kegiatan-kegiatan tadi. Nah, itu diukur kegiatannya tadi, ya, PPS tadi, yaitu pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran pencapaian sasaran itu PPS.
pengukuran pencapaian sasaran. Kalau PKK itu adalah Jadi PKK itu adalah kegiatan, sedangkan PPS itu adalah sasaran tadi. Ya, jadi sudah biasalah kita bahwa kita membuat program, kemudian ada tujuan, ada sasaran, ya, ada kegiatan tadi. Itu semua akan kita buat laporan tadi, baik itu PPS-nya yaitu sasaran pencapaian sasarannya maupun pengukuran kinerja kegiatannya. Ya. Nah, semua itu adalah yang kita sebut dengan indikator kinerja tadi. Ya. Jadi apa saja yang termasuk di dalam indikator kerja, ada Renstra, ada IGU, RKT, ada perjanjian kerja, ada LAKIP sendiri. Nanti LAKIP ada kita pelajari pada minggu depan. Nah, LAKIP ini adalah nanti merupakan wujud daripada bentuk wujud yang nyata daripada sakip tadi nanti ya. Gitu. Maka di dalam sakip itu pasti ada LAKIP-nya, gitu ya. Oke. Nah itu juga ini adalah bentuk dari tadi. Semua ini adalah supaya lebih jelas hubungannya, gitu ya. Hubungan antara instrumen di dalam sakip itu ada Renstra, di mana Renstra itu mengacu kepada IGU Permenpan 9/2007. Jadi kita membuat IGU itu juga ada pedomannya, ya, tidak boleh sembarangan juga, gitu ya. Nah, kemudian dari Renstra itu kita uraikan menjadi Renja, KL, rencana kerja Kementerian Lembaga tadi. Kemudian Renja itu ada beberapa form A, B, C, D, terus terusnya ya. Nah, kemudian selain Renja ini jadi ini juga diuraikan kan kemarin sudah kita pelajari. Renja KL itu akan jadi rencana kerja anggaran KL tadi, ya. Kemudian dari selain ini juga ada dokumen penganggaran, ada beberapa dokumen penganggaran, misalnya kemarin perencanaan pelaksanaan anggaran atau TOR ya atau RAB atau apalagi ya, banyak sekali ya kemarin diingatkan tadi ya. Nah, itu akan menjadi laporan keuangan tadi. Selain Restra jadi Renja KL juga menjadi RKT, tadi sudah kita singgung ya. Nah, RKT tadi juga akan menjadi bahan sebagai LAKIP, laporan akuntansi kinerja instansi pemerintah tadi. Ya, kemudian RKT juga mengacu kepada ini tadi, ya, kepada ketetapan dan LAKIP Permenpan 29/2010, gitu ya. Itu juga sama saling terkait tadi. Indikator kinerja harus selaras antar tingkatan unit organisasi tadi, ya. Jadi BPS tentu BPS Pusat RI akan menetapkan apa IGU-nya, kemudian diuraikan kepada eselon 2, eselon 1, eselon 2, kemudian eselon 1 diuraikan eselon 2, gitu ya. Itu harus harus ada kaitannya, jangan sampai menyimpang, gitu ya. Karena memang pekerjaan tadi kan tanggung jawabnya kepala BPS, ya. Kepala BPS akan kita bagi menjadi deputi-deputinya, deputi kepada eselon 2 terus, gitu ya. Gitu. Indikator kinerja utama pada tingkat kementerian negara ya, atau LPNK, lembaga pemerintah non kementerian, ya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, sekurangnya menggunakan indikator hasil outcome sesuai dengan kemenangan tugas dan fungsi tadi, ya. Itu harus outcome. Jadi kepala BPS-nya itu kan sebagai lembaga, kementerian juga sebagai pimpinan, maka harus hasilnya itu yaitu outcome, ya, indikator hasil, ya. Ya, kemudian tentu tadi pekerjaan tadi akan kita bagi ke eselon 1. Nah, indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon 1 menggunakan indikator hasil outcome dan atau kalkulasi ya output ya setingkat lebih tinggi daripada keluaran output unit kerja di bawahnya, misalnya eselon 2 ya. Jadi sekali lagi eselon 1 itu bisa outcome, bisa output ya. Tapi kalau pimpinan harus outcome. Kemudian eselon 2-nya ini sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran output sekurang-kurangnya. Ya, artinya kalau eselon 2 SKPD unit kerja yang lain itu menggunakan outcome juga bisa, ya nggak apa-apa, ya. Tapi sekurang-kurangnya output gitu ya. Gitu.
Nah, ini juga sama, masih sama sebetulnya tadi ya. Nah, kita coba ini dibuat satu gambar yang beda, tapi sebenarnya maksudnya sama seperti PPT yang tadi ya, sebelum tadi PPT 4, PPT berapa tadi? 5 gitu ya, atau PPT 6 ya. Nah, ini ya. Jadi bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu ada dua sumbernya, ada Renstra, ada Renja atau RKT tadi ya. Nah, Renstra ada visi, misi, tujuan, sasaran ya, kebijakan, program. Nah, ya. Nah, tentu nanti Renstra itu akan dijawabkan dalam Renja, yaitu dalam bentuk sasarannya apa, kebijakannya apa, programnya apa, ya, kegiatannya apa. Nah, ini ya. Jadi terkait dengan program tadi, maka di sini ada kegiatan juga ya. Ya, gitu. Tapi LKT itu juga membuat sasaran untuk masing-masing eselon tadi ya. Gitu ya, atau deputi tadi ya, kebijakan juga program kegiatan itu apa ya. Maka kegiatan dan sasaran itu harus ada target ya, supaya bisa diukur. Nah, ini untuk diketahui indikator kinerja atau perjanjian kerja. Ya, ini ada filosofinya. Kenapa indikator kerja itu strip perjanjian kerja? Karena di dalam PK perjanjian kerja itu ada kolom yang menyatakan indikator kinerja. Ya, itu biasanya begitu. Ya. Ini pun juga sama di Renstra pun juga diukur. Nah, ini adalah hal-hal yang nanti akan dinilai ya oleh BPK tadi ya, bagaimana targetnya tercapai, indikatornya apa itu ya, itu ya. Nah, ini komponen pengukuran tadi, indikator ya. Karena ada pelaksanakan maka harus diukur ya. Instansi pemerintah belum memiliki seperangkat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya ya dulu ya. Kalau sekarang hampir semua sudah punya lah. Ya, banyak instansi pemerintah saker yang melaporkan kinerjanya hanya berdasarkan realisasi DIPA ya. Dulu juga ya sebelum reformasi ya. Artinya makin besar penyerapannya pada instansi sebelum reformasi bagus gitu ya. Tapi sekarang lain lagi kan ya. Ini yang dilaporkan barang jasa yang dibeli. Nah, ini ya. Makin banyak yang dibeli makin bagus gitu ya dulu ya. Bukan barang jasa yang dihasilkan. Nah, ini sekarang kan harusnya begitu, outputnya gitu ya, atau outcome-nya tadi. Ya, pelaporan di tingkat Kementerian Pemda hanya mengkompilasi kinerja unit organisasi saker. Nah, ini juga nggak boleh. Bahwa misalnya kepala BPS itu hanya mengkompilasi daripada deputi-deputi nggak boleh, harus membuat sendiri. Ya, begitu juga deputi-deputi itu tidak boleh mengkompilasi, menggabungkan saja dari laporan-laporan dari eselon 2 ya, harus bikin sendiri bentuknya tadi gitu ya. Nah, indikator yang baik itu memenuhi syarat SMART ya. S-nya adalah spesifik, M-nya adalah measurable, A-nya adalah achievable, L-nya adalah relevan, dan T-nya adalah time ya. Spesifik, sifat dan tingkat kerja dapat dideteksi dengan jelas ya. Sekarang semua itu harus transparan ya. Artinya ya jelas itu artinya terukur, terlihat lah ya secara hasil itu ya. Measurable, target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur, baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kualitas dan biaya ya. Itu harus bisa terukur ya, secara kualitas biaya. Achievable, target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada. Iya. Ya, jadi dihubungkan. Ya kalau sumber dayanya nggak ada, ya tentu akan jadi masalah. Ya masalahnya apa? Ya kalau nggak ada sumber daya pasti akan cari sumber daya yang lain untuk melaksanakan anggaran tadi. Ya, maka kalau punya anggaran itu pasti punya sumber daya. Ya, itu harus disiapkan. Berani mengajukan anggaran itu harus sudah punya sumber daya. Ya paling tidak misalnya sumber daya manusianya lah, ya paling gampang itu kan ya.
itu harus disiapkan juga di dalam melakukan perencanaan tadi, ya. Misal kita membangun gedung lah, itu pasti harus ada orang-orang yang memang ahli dalam manajemen pembangunan gedung, ya. Ya walaupun nanti itu diborongkan atau dikontrakkan, ya tentu itu lain lagi gitu ya. Jadi, tapi yang penting bisa mempunyai pegawai yang memang bertanggung jawab lah paling gampang itu ya di dalam pembangunan gedung tadi. Relevan, mencerminkan keterkaitan antara target output dalam rangka mencari target outcome yang ditetapkan. Ya. Itu harus ditekankan betul. Ya, sekarang bukan penyerapan, tapi output ataupun outcome. Time waktu periode pencapaian kita jadi ditetapkan. Ya, jangan sampai jangan mundur. Ya, waktunya sudah jelas. Gitu. Bulan Desember tahun 2024 misalnya selesai. Ya udah, itu harus gitu ya. Jangan mundur-mundur. Ya, termasuk data kita itu menetapkan target publikasi itu harus ya relevan lah ya, tepat. Ya, itu ya, jangan sampai juga terlalu lama. Zaman dulu publikasi kita itu sampai 2 tahun. Nah, itu kan payah gitu ya. Bukan zamannya lagi sekarang itu ya publikasi itu ya. Ya paling tahun berikutnya sudah clear lah gitu ya. Itu yang harus kita tingkatkan ya. Nah, kalau mau BPS tidak mati suri ya. Ya. Kalau BPS mau mati suri ya tentu seperti sekarang ini atau ya saya publikasi lama akhirnya nggak dipakai orang ya. Seperti apa? Kantor pos kan. Kantor pos itu sekarang mati suri karena tidak mengikuti perkembangan teknologi tadi ya. Gitu. Kira-kira begitu. Jangan sampai lah. Kemudian tipe indikator, saya kira teman-teman ini sudah mendarah daging ya. Ada kualitatif menggunakan skala misalnya baik, cukup, kurang. Kuantitatif absolut menggunakan angka absolut 30, 50, 80, apalah satuannya. Presentase menggunakan angka presentase persen ya. Ada 50%, 60%, 100% dan sebagainya. Rasio juga sama, membandingkan angka absolut dengan angka absolut rate yang terkait misalnya rasio jumlah guru dibandingkan dengan jumlah murid. Itu kan saling terkait kan ya. Rata-rata angka ya rata-rata juga bisa ya sebagai indikator ya. Angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian. Rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam satu diklat misalnya ya. Atau indeks angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu ya. Ada Laplace, ada apa lagi ya. Bayar dan sebagainya lah ya, indeks-indeks itu ya. Misalnya contoh di sini ada indeks harga saham, indeks pembangunan manusia PM, indeks apa lagi produksi, indeks konsumen, indeks apalah ya, kemiskinan, indeks demokrasi, indeks keamanan dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian cara menentukan capaian atau menilai bahwa pekerjaan itu seberapa jauh tercapainya itu ada dua. Yaitu pertama adalah digunakan untuk indikator yang sifatnya positif. Misalnya persentase lakip yang berkategori baik, angka pertumbuhan. Maksudnya positif itu adalah hasilnya itu memang makin bertambah itu makin baik, ya. Ya. Dengan catatan memang asumsinya kondisinya, waktunya atau biayanya normal gitu ya, gitu, ya. Itu semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, iyalah, ya. Maka rumusnya itu realisasi dibagi rencana tadi kalikan 100%, ya. Nah, misalnya contoh di situ ada jumlah IP yang telah menerima modul referensi kinerja, ya, misalnya rencananya 400 IP, realisasinya 400 IP juga, berarti capaiannya 100%, ya. Tapi persentase lakip yang berkategori baik misalnya hanya 15%, rencananya, targetnya, realisasinya cuma 8,62%, ya. Maka ya capaiannya cuma ini, yaitu realisasi 8,62, rencana kalikan 100, maka hanya 7,47%, ya.
kemudian bentuk yang kedua itu digunakan untuk indikator yang sifatnya negatif, ya. Ya, misalnya tingkat pengangguran terbuka, ya, itu ya. Oh, ini tingkat pengangguran naik, itu baik atau jelek? Jelek kan ya, itu kan ya. Nah, itu maka dikatakan negatif tadi, ya. Inflasinya naik, makin lama makin tinggi, ya jelek kan? Itu kan ya. Maka sifatnya negatif, ya. Gitu, ya. Atau menggunakan waktu di dalam mencacah, ya, atau mengolah waktunya lebih lama daripada target. Nah, itu kan kurang baik, maka dikatakan negatif. Nah, rumusnya untuk yang hal semacam ini, maka kita modifikasi semakin tinggi resanya menunjukkan capaian yang semakin rendah, ya, buruk. Yaitu maka harus dikalikan 2. 2 kali perencana dikurangi realisasi dibagi rencana dari 100%, ya. Ya, contohnya di sini respon time penanganan terjadinya kebakaran rencananya 15, tapi baru datang 20 menit pemadam kebakaran misalnya. Ya maka yaitu kalau kita masukkan rumus ini menjadi ini kan ya, 2 kali 15 dikurangi 20 dibagi, ya kan ya, oh iya dibagi ya. Bagi rencana, rencana berapa tadi? Ya 15 misalnya ya. 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 Maka ketemu 6,67%. Yang bawah pun juga sama, ya 2 kali ini kan ya. Ya 2 kali ini dikurangi ini dibagi rencana, ya berapa ketemu? Ketemunya 75%. Ya, itu kira-kira. Pengukuran kinerja menjadi sulit. Kenapa kok sulit? Ya, awal-awal, kalau sekarang sudah jalanlah kita ya, ada masalah. Itu pertama adalah perumusan uraian sasaran tidak terukur. Nah, tadi ya, di sasaran, tujuan, apalagi tadi ya, itu tidak terukur. Kan sulit kita akan menentukan berapa ya. Tidak fokus ya. Misalnya publikasi, pokoknya penting publikasi. Jumlahnya berapa nggak tahu gitu ya. Itu kan sulit kita ya. Gitu. Jumlah pokoknya datanya banyak yang ambil, nggak tahu berapa orang, berapa substansi gitu ya. Ada terukur ya. Atau tidak fokus. Ya. Kemudian yang kedua, perumusan indikator kinerja tidak smart tadi, ya, tidak memenuhi syarat smart tadi. Ya. Sistem pengumpulan data kinerja belum dibangun. Nah ini ya, ini memang awal-awal, kalau sekarang hampir semua kementerian lembaga itu sistem pengumpulan data belum sudah ada gitu ya. Karena programnya kan dari Kementerian Keuangan, kemudian kita modifikasi sesuaikan dengan lingkungan kita, semua sudah mengacu kepada teknologi ya, informasi tadi. Data tidak tersedia, tidak update. Nah ini yang biasanya kelemahan kita ya. Jadi kelemahan kita itu kadang-kadang sesuatu itu tidak terdokumentasi, tidak ada arsip itu ya. Maka sekarang PBS itu digalakkan, hampir semua kegiatan harus ada dokumentasinya, harus ada arsipnya. Karena salah satunya adalah ini untuk menentukan kinerja tadi, ya. Dan tidak diupdate. Nah ini begitu juga ya, data-data kita itu misalnya di web lah, itu kadang-kadang lupa atau memang tidak atau apa gitu ya, tidak diupdate, itu juga membuat kita kurang baik gitu ya. Gitu. Harusnya setiap publikasi sudah ada ya, data kita harus kita update lah ya. Gitu. Tidak ingin atau tidak berani menghadapi kenyataan bahwa kinerjanya organisasi individu memang kurang. Nah ini ya harus diakui, kalau memang jelek ya jangan dimonopolasi datanya ya. Wah, dimanipulasi saja supaya nanti dapat WTP kayaknya ya kan ya, dimanipulasi. Jadi bisa juga dimanipulasi tadi. Tapi semua itu kalau orang yang tidak jujur apapun akan terungkap ya, itu jadi masalah nanti. Ya, maka kejujuran di dalam bekerja itu hal yang sangat penting. Ya. Ya, kemudian asas umum penyelenggara negara ini kemarin sudah kita singgung ya di dalam
mempelajari pengelolaan anggaran negara, sudah ada beberapa ini ya, sama sebetulnya, itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Ya. Begitu juga Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Ya. Asas umum, ya, kepastian hukum pasti, ya. Maka dikeluarkan undang-undang itu salah satunya supaya ada kepastian. Ya. Peraturan-peraturan dikeluarkan itu salah satunya supaya semua harus pasti lah. Ya. Karena hukum atau peraturan itu kalau dilanggar ada sanksinya lah. Ya. Tertib penyelenggaraan negara tentu ya kita harus selain tertib secara teknis, tertib dalam administrasi juga kita digalakkan lah ya, diharuskan kita ya tidak hanya teknis saja tapi administrasi juga harus kita tangani ya. Jadi ini kelemahan kita pada waktu kita pertama kali mendapat disclaimer di PES itu ya, karena salah satunya adalah tidak tertib administrasi tadi ya. Sebenarnya tercapai tapi mana nggak ada bukti-buktinya gitu ya. Gitu. Ya maka sekarang di dalam setiap rapat Anda ya, misalnya PKL atau rapat apa, itu harus ada buktinya. Saya ada undangannya, ada notulennya ya, kemudian tempatnya di mana gitu kan ya, itu harus itu dilengkapi ya. Termasuk Anda PKL di dalam membelanjakan untuk beli barang atau yang lain-lain itu harus ada buktinya. Ya. Kepentingan umum, nah tentu kita orientasi kita adalah pelayanan prima, pelayanan kepada publik tadi. Keterbukaan, ya tentu harapan kita bahwa semua itu bukan barang miliknya kan, barang milik negara, barang milik rakyat. Maka ya sebaiknya pengelolaan itu harus ya terbuka. Ya. Maka kita muat di dalam web itu salah satunya itu ya supaya orang bisa melihat secara nyata gitu ya. Jadi ya tidak harus datang ke BPS untuk melihat anggaran negara tadi apa saja akan dimanfaatkan ya. Gitu. Nah, ini perlu. Kemudian proporsionalitas tentu kita harus tahu bahwa apa haknya, apa kewajiban oleh masing-masing kementerian lembaga tadi sudah ditetapkan, Mas ada ya. Kemudian profesionalitas tentu ya pekerjaan itu tentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, BPS tentu bidang pendataan lah gitu ya. Kemudian Menteri PUPR dalam bidang infrastruktur ya, atau Menteri Pertanian dalam bidang pertanian saya gitu. Kemudian akuntabilitas ya, sampai dengan manfaat outcome bukanlah sekedar responsabilitas hanya sampai hasil. Tentu ya, pertanggungjawab itu karena kita itu menggunakan anggaran rakyat, anggaran negara, maka harus ada pertanggungjawab dengan bentuk output dan outcome tadi. Ini, asas akuntabilitas ya, bahwa pertanggungjawaban instansi pemerintah sekarang tidak cukup dengan menyajikan informasi realisasi anggaran ya, nggak cukup ya, sesuai penggunaannya saja, tapi harus juga menginformasikan hasil output tadi. Itu yang penting tadi ya, ditekankan oleh para ASN itu outputnya bagaimana, outcome-nya bagaimana ya, bukan penyerapannya ya. Itu. Sekarang model gitu ya. Kemudian setiap program kegiatan dari setiap program dan kegiatan dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan ya. Programnya apa, kegiatannya apa tadi kan ya, BPS juga punya apa-apa itu kan ya. Hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu MPRC. Nah ini beberapa contoh akuntabilitas ya, ada akuntabilitas sektor publik, buat akuntabilitas kinerjanya, kemudian manajemen kerja ya, itu kira-kira. Jadi akuntabilitas kinerja perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ya dan kegagalan
tidak hanya keberhasilan, kegagalan harus dipertanggungjawabkan. Ya, jangan disulap menjadi tidak gagal menjadi berhasil kata dia. Nah, ini harus dipertanggungjawabkan kalau memang gagal tadi ya. Jadi dari pelaksanaan misi ya organisasi atau unit atau kementerian atau lembaga tadi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik tadi. Nah, di dalam Perpres nomor 29 tahun 2004 tadi ya. Nah, ini yang tadi orientasi sudah kita pelajari ya pada waktu itu ya, orientasi kinerja bergeser dari tadinya berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan atau yang diserap, kita berorientasi menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan ya. Tadi outputnya berapa, outcome-nya berapa, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai. Ya, kira-kira. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Impres ini adalah Kementerian PAN-RB. Ya. Memang semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu pegawainya bertanggung jawab kepada Menpan atau di bawah Menpan RP lah ya. Gitu ya. Kemudian LAN sebagai pengkaji dan pembina pengembangan sistem tadi ya. Jadi konsultasilah dengan LAN tadi dan BPKP sebagai evaluator ya, pengawasan tadi. Ya, sistem kinerja akuntabilitas ini beberapa peraturan-peraturan yang memang mendukung ya supaya sistem kinerjanya akuntabilitas itu baik, maka harus dipelajari nih. Ada Impres apa ya? Impres 799, ada Impres 504 itu ya. Kemudian dilihat sistem perencanaan ada Undang-Undang 25 2004 ya. PP 21 mencakup penetapan tujuan, penetapan hubungan program dan tujuan, indikator kinerja, target kinerja ya. Jadi masing-masing peraturan itu tentu punya poin-poin yang penting, gitu ya. Ya. Misalnya di dalam sistem anggaran Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 maupun penterjemahan atau penguraian kepada undang-undang tadi jadi PP 22 2004 ada penyediaan anggaran sesuai target dan kinerja standar biaya untuk output. Ya. Begitu juga sistem pengukuran kinerja. Anda lihat di dalam PP 58 2004. Ya, bagaimana pengukuran kinerjanya, bagaimana pengukurannya, apa saja gitu ya. Kemudian sistem perbendaharaan, ya walaupun Anda bukan bendara, tapi kalau melaksanakan anggaran harus membaca ini juga, ya Undang-Undang 104 tadi ya, PP atau kemarin sudah kita singgung ya, hubungan bendara itu sangat sangat luas ya, sangat luas sekali terkaitan kepada semua subjek matter ya. Itu berhubungan dengan capaian kinerja, akuntabilitas kinerja, ya, akuntabilitas keuangan ya. Kemudian evaluasi PP 39 2006 penilaian kinerjanya bagaimana, perbaikan kinerja ya, perbaikan perencanaan, redistribusi anggaran. Nah, ya. Jadi semua ini mungkin ya ini yang ada sekarang ya. Mungkin waktu-waktu nanti, waktu ya setahun 2 tahun atau berapa ini biasanya akan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau PP tadi. Alat-alat akuntabilitas tentang penyelenggaraan sakit lebih lengkap ada di Perpres nomor 9 2004 pasal 5 ya. Tadi sudah sebutkan lah ya. Ada rencana Renstra, ada rencana kinerja, RKT, ada perjanjian kinerja, ya lama-lama penetapan kerja, ada laporan akuntabilitas kinerja, ada PKS, ada PPK ya, itu ya, ada sasaran, ada kegiatan. Istilah penetapan kerja TAPIN ini dijelaskan ya. Dalam Impres nomor 5 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi berubah menjadi perjanjian kinerja ya. TAPIN berubah menjadi perjanjian kerja menurut Impres nomor 5 2004 ya. Format dan isi perjanjian kerja relatif tidak berubah, hanya ada penegasan perjanjian kerja yang akan menjadi dasar akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja tahunan. Nah, begini, isi daripada perjanjian kerja ya itu adalah merupakan tadi pekerjaan-pekerjaan yang ada di BPS misalnya
Kemudian dari pekerjaan itu kan kita bagi ke bawah terus ya, ke eselon 1, eselon 2, eselon, sekarang nggak ada eselon 3 ya, itu apa namanya, koordinator, kemudian ada subkoordinator ke staf kan ya. Nah itu kan berjenjang gitu ya. Nah bawahan langsung itu harus bertanggung jawab atau mengadakan perjanjian kinerja dengan atasannya langsung, ya, baik itu unitnya maupun perorangannya, ya, perorangan. Unitnya misalnya di BPS di mana di Polstab lah gampang ya, misalnya prodi lah, prodi komputasi atau statika itu harus bertanggung jawab kepada direktur, ya. Nah nanti di prodi itu kan ada staf-stafnya, ada pegawainya. Nah nanti itu akan bertanggung jawab dengan kaprodinya, gitu ya. Begitu juga di BPS. BPS staf akan bertanggung jawab pada subkoordinator. Subkoordinator bertanggung jawab kepada koordinator. Terus ke eselon 2, eselon 1 dan seterusnya. Itu ya. Nah, isi dari perjanjian kerja itu Anda bayangkan ya. Karena kolom pertama tentu nomor, kemudian kolom kedua itu adalah jenis pekerjaannya. Pekerjaanmu apa? Setahun itu sudah diberi, atau prodi itu apa pekerjaannya? Misalnya ya, pekerjaannya adalah membuat kurikulum, membuat SAP, membuat apalah gitu ya, atau melaksanakan pembelajaran ya, atau melaksanakan apa lagi ya, ya itu pekerjaannya gitu ya. Kalau di BPS ya contohnya gampang, biasanya apa menentukan sampel, mengirim sampel, melakukan pencacahan gitu kan ya, melakukan pengawasan, melakukan pengolahan, ya ada apa auditing, ada coding dan sebagainya lah ya. Itu kegiatan kan ya. Nah, itu dimasukkan sesuai dengan tugasnya masing-masing tadi. Apakah itu bagian atau unit atau perorangan. Nah, itu ada ya. Kemudian kolom berikutnya tentu waktu yang dibutuhkan kapan. Itu kan ya. Gitu. Kemudian targetnya berapa? Ya, targetnya. Itu harus Anda tetapkan. Nah, target ini merupakan kesepakatan bersama dengan pimpinan tadi. Harus sepakat. Ya, gitu ya. Ya, kalau Anda nggak setuju, tentu punya alasan. Kenapa Anda tidak setuju targetnya 100% misalnya gitu ya. Anda hanya mampu misalnya 50%, ya. Tentu harus dikemukakan oleh pimpinan tadi. Pimpinan jelas lah, ya. Pasti akan mengharapkan 100% karena 100% itu lebih baik daripada 50% ya, gitu ya, gitu ya. Nah, nanti kita diskusi dengan pimpinan. Kalau memang alasan Anda itu betul benar, misalnya adalah Anda sakit-sakitan lah gitu ya, banyak penyakit atau Anda memang kemampuannya pas gitu ya, itu bisa juga diterima oleh pimpinan tadi supaya nanti bagian pekerjaan itu dilimpahkan kepada orang lain dari awal gitu ya, itu supaya gitu ya. Karena kalau Anda menentukan targetnya tinggi 100%, tapi Anda mencapai hanya 40%, itu nilainya lebih jelek, gitu ya. Kalau dibandingkan kalau Anda menetapkan misalnya 60%, Anda mencapai 50%, itu agak mending gitu ya. Gitu. Jadi semacam itu. Tapi yaitu kita itu kan organisasi. Ya. Target itu harus ditetapkan antara atasan langsung dan bawahan langsung, tadi kesepakatan bersama. Apalagi. Nah, nanti terakhir adalah tadi indikator, ya, tadi indikator pengukuran tadi, capaian tadi, ya, realisasinya berapa dibagi dengan perencanaan tadi, ya, itu artinya terukur kan terukur artinya apa? Terukur artinya bisa diketahui lah secara kuantitatif ya, sekian persen ya atau rata-rata atau apalah tadi ya, itu kira-kira ya tentang perjanjian kinerja tadi. Nah, ini juga dijelaskan lagi Perpres nomor 9 tahun 2014 tentang sakit. Jadi sudah ada pedomannya ya. Tanggal 21 April 2014 terbitnya. Nah, kemudian perluasan akuntabilitas pemerintah ke seluruh lembaga negara ya. Ya, semuanya sama ya, rencana undang-undang akuntabilitas kerja ya. Hampir semua kementerian lembaga sudahlah gitu ya. Upaya DEPU ya, Departemen Keuangan atau Kemcu, Kementerian Keuangan ya, Bappenas, Depdagri atau Kemdagri dan Kementerian PAN dalam mengintegrasikan menyederhanakan sistem akib
dengan sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan, akuntabilitas tadi. Nah itu ya, itu jadi penanggung jawabnya itu ada ya terkait tadi, ada Kemenq, ada Bappenas, ada Depdagri, ada Kementerian PAN, ya RB tadi ya, sama amanat Undang-Undang 17 2004 tentang keuangan negara, Undang-Undang tentang perbendaharaan negara, ya semua harus dibaca lah ya. Proses Perpres 29/2004 tentang sakit ini merupakan peningkatan dasar hukum dari Perpres sekian. Oke, ya. Mungkin nanti akan berubah lagi. Ya. Maka kita wajib ya, kalau ada perubahan itu wajib membaca juga, mengerti juga ya. Jangan ngotot pakai yang lama. Nah, inilah kesepakatan menteri-menteri tadi, ya. Beberapa menteri tadi, ya, itu revisi format isi renstra diperbaiki. Salah satu adalah menambahkan IKU tadi. Pengintegrasian rencana kerja tahunan RKT dan rencana kerja anggaran. Jadi harapannya disatukan ya, kegiatannya apa, ya, kemudian anggarannya berapa, itu disatukan RKT dan RKA tadi. Tapi ya sampai sekarang juga masih berjalan sendiri ya. Ya, di RKT sendiri, RKA juga masih ya. Kemudian pengintegrasian laporan kinerja, KJ, dan laporan akuntabilitas kinerja ya. Masih tiga apa hubungan mengintegrasikan artinya ya ada hubungannya lah ya. Jangan dibuat sendiri ya, KJ-nya sama lakibnya itu ya. Karena isinya itu juga hampir ada sisipannya lah ya, atau terintegrasi atau unionnya ya. Penetapan kinerja dalam perjanjian kerja, nah ini tadi ya, ini disempurnakan tadi ya, itu. Ini format dan isi renstra tadi ya, kesepakatan tadi salah satunya inilah, kita harus memuat indikator kinerja, nah itu ya, sebagai ukuran keberhasilan tadi. Jadi ada sekarang renstra itu ada sekarang indikator kinerja BPS, renstra BPS pasti ada indikator utamanya. Kemudian ada ya apa, renstra eselon 1 ada juga ya, atau eselon 2 contohnya Polstat lah ya, Bu Direktur itu pasti punya renstra juga ya. Itu tentu renstra di bawahnya tidak boleh bertentangan renstra yang ada di atasnya tadi, harus mendukung. Peraturan pelaksanaan penyusunan renstra berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional akan disesuaikan untuk revisi format dan renstra yang seharusnya ya. Nah, ini rencana kerja tahunan RKT dan rencana kerja dan anggaran tadi, artinya kan mau diintegrasi ya. Ini dokumen rencana kerja tahunan, dokumen perencanaan kerja dan sistem aktif akan ditiadakan tadinya ya. Fungsinya sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan dan akan diakomodir di dalam rencana kerja dan anggaran tadi ya, akan jadikan satu gitu ya. Tapi ya kenyataan sekarang belum ya, mungkin karena masih lebih bagus ya, namanya kadang keputusan itu kan perlu dievaluasi juga ya, harus dicoba juga ya. Kalau makin jelek ya mungkin diragukan juga ya. Format dan isi RK akan direvisi dengan menambahkan indikator kinerja sebagai alat perencanaan tadi ya. Kalau renstra direvisi maka ya di bawahnya juga akan revisi juga gitu. Ya, laporan kinerja tahunan dan laporan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lakib ya akan ditiadakan dan fungsinya sebagai alat akuntabilitas pertanggungjawabannya kinerja instansi akan dimuat dalam laporan kinerja tahunan. Tapi ya sekarang masih aja ya, laporan lakib masih aja, lalu Perpresnya juga ada nih gitu ya. Format dan isi laporan kinerja tahunan akan memuat format dan isi lakib, yaitu informasi tentang itu akan disesuaikan ya tentang capaian kinerja utama dari pemerintah dalam mencapai tujuan. Artinya kan rencana mau diintegrasi ya. Sampai sekarang juga belum gitu ya. Laporan kinerja tahunan
ini setelah dikonsolidasi oleh Kementerian PAN yang akan jadi bagian dari laporan kinerja pemerintah pusat, ya, yang setelah direview oleh BPKP, BPK tentunya ya merupakan dasar daripada rencana undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun. Ya. Jadi memang dari karena tadi katakan bahwa kementerian lembaga tadi kan memang harus melaporkan kepada presiden gitu ya. Tapi ya tidak langsung kepada presiden, dikoordinir lah oleh Menpan tadi. Gitu, komponen perencanaan kinerja, yaitu perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan satu proses yang berbasis pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun tadi, dengan memperhitungkan potensinya apa, peluangnya apa, kendala apa ya, dan ada atau mungkin timbul. Ya itu yang harus diperhitungkan juga ya. Ya paling enggak kalau itu ya semacam analisis SWOT ya. Anda pernah lihat ya, atau pernah baca gitu. Ya, ada peluangnya, ada kendalanya, ada peluang potensinya, ada kekuatan, ada kelemahan dan sebagainya lah ya. Nah, ini dipakai lah di dalam analisis perencanaan strategi juga ya. Ya, planning. Ya, planning. Gini, ya, itu pada dasarnya kita harus planning itu dari semuanya, inputnya bagaimana, outputnya bagaimana, outcome-nya bagaimana, itu ya tentu harus di planning juga ya, dari awal itu sudah ditentukan. Jangan hanya input saja, tapi output dan outcome juga harus di planning gitu ya, harus direncanakan. Ya, input sendiri adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka menghasilkan kepadan output tadi ya. Output sendiri segala sesuatu merupakan produk jasa fisik dan atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan tadi. Ya, hasil lah ya. Outcome tadi adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya atau bermanfaatnya keluaran atau output atau manfaat benefit dari keluaran output tadi. Outcome dapat terdiri dari ya jenisnya ada benefit outcome, intermediate outcome atau intermediate outcome dan sebagainya. Ya. Nah, ini sudah ya. Diulang lagi nih ya. Bahwa Renstra itu ada misi, ada visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program. Ya. Seperti indikator tadi sudah kita sebutkan lah. Apa itu bilang lagi? Ini juga sama sebenarnya ya. Kemudian perencanaan tadi, perencanaan kinerja tahunan tadi ya, merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja yang berdasarkan program, iyalah ya, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi tadi ya. Ya, maka ya sasaran, program, kegiatan. Jadi sasaran tadi kan ada indikatornya, harus terukur. Kegiatan juga harus ada alatnya, indikatornya ya. Keterkaitan kegiatan dengan sasaran, program iyalah pastilah ya. Nggak mungkin kita itu membuat visi misi, kemudian tujuan, ya, kemudian ikunya, ya, programnya, kegiatan itu harus saling terkait tadi kan. Nggak mungkin harus berbeda-beda tadi, itu jadi masalah ya, karena merupakan penjabaran tugas dan fungsi daripada atasan langsung kan ya. Keterkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi sektor lain ya. Bisa juga ya, ada juga misalnya antara BPS dengan Bappenas berhubungan dengan kemiskinan misalnya ya, itu bisa juga gitu ya. Atau tempat lain misalnya BPS dengan Kementerian Pertanian dalam bidang produksi misalnya juga bisa. Nah, ini komponen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja. Tadi perjanjian gitu, ini penting banget ini. Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji, ya kan ya, bahasanya sangat lugas dan manis ya. Tekad dan janji rencana kerja, rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi, pemerintah ya, unit, perorangan yang menerima amanah dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah tanggung jawab kinerja tadi. Bahasanya luar biasa gitu. Kalau Anda cermati gitu ya. Wah, tekad dan janji ya. Seorang pegawai itu punya tekad dan janji untuk melaksanakan pekerjaan tadi. Itu ya. Ya.
yang TK janji kan harus dilaksanakan kan ya, gitu ya. Begitu juga tekad dan janji unit, nah, ya itu juga harus dilaksanakan. Kalau ada sebagai pejabat misalnya koordinator atau subkoordinator itu, karena di sini itu perjanjian kinerja itu adalah tekad dan janji, ya. Ya, jadi bahasanya sangat bagus sekali itu dengan ya, dengan pihak yang memberikan amanah dan tanggung jawab atau kinerja tadi. Yang atasan kan membagi ya itu ya. Gitu. Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji ya untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam tentang waktu 1 tahun. Nah, ya, perjanjian kerja itu biasanya setiap tahun pada akhir pada awal tahun kita diberikan ini perjanjian kerja tadi ya, karena dari RKT kan tadi ya, rencana kerja tahunan tadi kita bagi habis semua itu ya. Nah itu harus kalau perjanjian kalau nggak dihabis habis ya repot nih. Maka perorangan atau unit itu harus melakukan perjanjian kinerja dengan atasannya tadi. Ya. Perjanjian kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasan tadi. Sepakat ya. Ya namanya sepakat itu kan harus kalau menyimpang kan ada sanksinya Pak kita ya. Itu ya. Maka tadi perlu kalau memang Anda tidak mampu ya ditawar lah ya. Alasannya apa mestinya gitu ya? Kok nggak mampu? Kenapa gitu? Jangan sampai Anda mampu bilang nggak mampu, nanti kan jadi masalah juga gitu ya. Tapi harus misalnya tadi ada sakit, Anda mungkin kemampuannya, ya, karena pernah saya menemui di Riau ya, teman-teman kita ada lulusan AIS, lulusan SIS ya, padahal kan dikasih materi yang sama kan ya, ya harapan kita kan kemampuan alumni itu kan hampir sama, tapi betul-betul dia itu nggak bisa, ya membaca tabel aja nggak bisa, gitu ya, 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 apalagi menganalisis, ya karena mungkin ada masalah keluarga, jiwa atau kecelakaan apa kan bisa juga ya, itu kan perubahan tadi kan bisa, ya itu juga itu maka itu harus tawar menawar tapi harus kita punya argumen alasan yang kuat gitu ya. Perjanjian kinerja merupakan intisar rencana kerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya iyalah ya setelah proses anggaran. Ya, maksudnya begini bahwa Anda itu sebenarnya harus tahu tentang DIPA ya, daftar isian pelaksanaan anggaran tadi harus tahu. Semua pegawai anak buah itu harus tahu. Karena di dalam DIPA itu ada pekerjaan-pekerjaan ya dan anggaran. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini siapa yang melaksanakan? Ya pegawainya kan ya. Ya, maka itu pegawai itu harus tahu juga anggarannya, mestinya begitu ya. Jangan sampai Anda hanya tahu pekerjaannya, kamu tahu nyaca, apalagi ngedit atau membuat program, membuat apa, tapi nggak tahu anggarannya, ya kan ya. Harus tahu, karena tanggung jawab Anda. Kalau itu penggunaan anggaran itu menyimpang, ya nanti akan jadi masalah. Misalnya pencacahan per dokumen harusnya kan 100.000 misalnya, ya. Tapi Anda dibayar 20.000 misalnya gitu, ya jadi masalah kan, gitu ya. Karena tadi di simpang pimpinannya tadi tidak fair lah, tidak terbuka lah. Ya makanya kalau saya ya DIPA itu kita bagilah sesuai dengan pekerjaan masing-masing tadi ya, semua terbuka ya. Kalau kita itu terbuka jujur ya pekerjaan itu akan lancar, tapi kalau kita itu ya nggak jujur ya kapanpun akan ditemukan juga ketidakjujuran tadi ya. Jadi teman-teman harus kita ke sana lah ya. Nah, perlu kita harus jujur, kita itu kan sudah dapat TK, dapat gaji ya, itu cukup lah. Itu ya. Ya kalau mau jadi kaya ya jangan jadi mahasiswa postat, pengusaha kita. Nah, ini Perpres yang mengatur tahun 29/2014 tadi ya. Nah, ini uraiannya hubungan rencana kerja dan tadi bahwa setiap tahun kan ini adalah RPJM ya, 5 tahun. Kemudian diuraikan masing-masing tahun itu ada masing-masing itu ada resta ini diuraikan ya. Ada resta
Kalau 5 tahun dibuat lah ya, maka ini satu dari 2010 sampai 2014 gitu ya Renstra. Nah kemudian dari Renstra itu kemarin sudah itu tadi kita mulai kan jadi rencana kinerja, janji kerja, ada lapik nanti ya. Tahun berikutnya juga sama, tahun ini juga sama, tahun ini ya, sampai terakhir tadi ya. Nah ini juga saya ingatkan lagi, perjanjian kinerja merupakan komitmen tertulis rencana kerja yang akan. Namanya tertulis kan hukum, tertulis itu kan hukum paling kuat ya, bukti yang kuat, maka harus dilaksanakan lah. Nah, ini juga sudah kita singgung ya, yang ulang lagi dah. Sumbernya dari RPJP, kemudian RPJM, nah, kemudian dirubah RPJM daerah, kemudian ada rencana strategi BPS daerah, kemudian rencana strategi BPS RI, begitu juga nanti akan berubahnya rencana kerja tahunan, ya, akan di penetapan atau perjanjian kerja, tapi lewat ini rencana kerja anggaran RKA atau RKT tadi kan ya, nah, menjadi rencana kerja aktual, ya, nanti akan menghasilkan lakip maupun laporan keuangan. Format PK, perjanjian kerja sesuai dengan Menpan tadi ya, pernyataan perjanjian kerja. Tadi sudah disebutkan tadi ya, isinya tadi ya, lampiran berisi, iya lah, program BPS, iya, ya kan, program ini kan harus dilaksanakan ya, ada IKU, ada kegiatan apa itu semua tentu ya, ada sasaran ya, sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusnya yang spesifik, nanti ya, terukur, berorientasi pada hasil minimal ya, syukur outcome. Ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja, outputnya apa, rencana tingkat capaian untuk masing-masing tadi ya, anggaran untuk setiap program ini ya, itu kira-kira ini contoh aja. Tahapan penyusunan perjanjian kerja, ya, tentu ya, pertama mempersiapkan dan menyusun rencana tadi, ini resume lah ya. Kedua mempersiapkan dan menyusun RKT. Ketiga mempersiapkan dan menyusun RKA, ya. Keempat menyusun meletakkan perjanjian kerja tadi, ya. Tanda tangan kita sepakat ya tadi ya. Kalau Anda sudah tanda tangan berarti harus dilaksanakan. Kalau tidak ada sanksi. Perjanjian kerja PK 1 mulai 2015 berdasarkan Perpres 29 tadi. Oke. Pertama, setiap entitas akuntabilitas kinerja, saker, unit, organisasi, KL, saker wilayah, menyusun rencana kerja dan anggaran tadi sudah ya, yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebagai dasar penyusunan perjanjian kerja tadi. Ya. Kedua, setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun lembar dokumen perjanjian kerja dengan mencantumkan indikator kinerja dan target tadi. Ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Terus, ketiga, kriteria indikator kinerja spesifik ya, terukur tadi ya, SMART tadi ya, dapat dicapai jangka waktu ya, serta dapat dipantau dan dikumpulkan ya, tertib tambah lagi. Itu kira-kira ya. Lagi. Ya, perjanjian kinerja saker menyusun lembar dokumen PK menggunakan indikator kinerja kegiatan. Ya tapi tergantung. Ya, levelnya apa? Apakah itu level kegiatannya apa saja dan atau indikator kinerja utama tadi? Ya tergantung kan ya. Biasanya kalau eselon 2 ke bawah itu akan berhubungan dengan kegiatan, kalau eselon ke atas itu berhubungan dengan IKU. Penyusunan atau unit organisasi, penyusun lembar dokumen PK menggunakan indikator kerja program. Nah, iya, ya. Dan atau IKU untuk organisasi. Organisasi kan BPS punya organisasi kan ya. Kementerian lembaga KL menyusun lembar dokumen PK menggunakan IKU. Nah, iyalah ya. Sudah disebutkan ya, lembar dokumen PKKL sampaikan kepada Presiden melalui Menpan tadi, ini juga sudah ya. Masing-masing harus membuat laporan, kemudian dikumpulkan di Menpan RB ya. Pengukuran kinerja, setiap entitas akuntabilitas kinerja melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kerja yang telah ditetapkan dalam lembar dokumen tadi.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kerja dengan sasaran tadi. Ya, rumus tadi ya, mana yang positif, mana yang negatif, diingat kembali lah ya. Kinerja yang cantuman dalam lembar dokumen tadi. Oke. Membandingkan realisasi dengan sasaran target kinerja 5 tahun. Ya, tadi ya, masing-masing tadi. Ya, oke. Ya, karena pengukuran itu kan penting, karena pengukuran itu ya merupakan suatu langkah untuk mengevaluasi pelaksanaan tadi. Ya, data-data itu harus dikelola karena itu adalah merupakan suatu sarana untuk bahan penilaian tadi, sekaligus tentu untuk evaluasi ya. Setiap entitas akuntabilitas kinerja melakukan pengelolaan data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan apa saja lah ya. Orang kita sudah hafal lah ini. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan informasi ya, pada setiap tingkatan tadi. Beda-beda kebutuhan manajerial ya, harus menjadi dasar ya. Data atau laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi, sistem administrasi. Maka tadi katakan bahwa atasannya itu nggak boleh melakukan kompilasi laporan kinerja tadi ya, harus diukur sendiri, ya kan ya, nggak boleh. Misalnya bawahnya itu dapat 100, nanti belum tentu atasannya 100 ya, bisa juga kurang gitu ya, atau mungkin bawahnya itu kurang 100 tapi atasnya juga bisa ya. Pengelolaan data kinerja mencakup penetapan data dasar ya, data dasar penting ya, maka harus disimpan dengan baik tadi ya, manajemen data. Penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi ya. Penata usahaan dan penyimpanan data ya, atau registrasi tadi ya, harus rapi lah ya, pengkompilasian dan pengukuran ya, kalau ada dilakukan. Laporan kinerja tadi terakhir tentu ini, setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kerja KL ya, atas prestasi yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasi ya tadi, harus membuat laporan ya. Laporan kerja terdiri atas laporan kerja intern, triwulan, laporan kerja tahunan ya. Langkah-langkah tapi ya jenisnya. LKT dibuat menurut tingkat entitas akuntabilitas kinerja batas-batas itu. LKT KL disampaikan kepada Menteri Keuangan, nah dia Menteri Menpan, Kepala Bappenas, Menteri PPN, Kepala Bappenas, Menteri PAN RB, paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, ya, bersamaan dengan laporan keuangan tahunan tadi, ya, itu bisa dilakukan. Ya, Februari lah ya tahun berikutnya. Review dan evaluasi, nah ini dari hasil pemeriksaan oleh BPK, oleh Inspektorat atau BPKP, ini harus ini sebagai review dan evaluasi tadi. Aparat pengawas intern pemerintah tadi ya, baik itu pejabat struktural maupun pejabat pengelola atau yang lain lah. Pada KL Pemda melakukan review dituangkan dalam pernyataan telah direview dan ditangani atas LK lembaga kerja dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan sebelum disampaikan ke pimpinan KL tadi. Jadi data laporan itu harus valid lah gitu ya. Melalui tadi yaitu aparat pengawasan intern tadi, melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP ya, salah satunya ya, dan atau evaluasi kinerja. Nah ini ya, implementasinya bagaimana, evaluasi kinerjanya bagaimana ya, hasilnya disampaikan ke pimpinan KL Pemda kepada Menteri Menpan tadi ya. Kementerian PAN RB mengkoordinasi penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada KL Pemda tadi ya, itu kira-kira materi kita. Ya, saya kira cukup. Ya, silakan kalau ada pertanyaan.
apa yang belum jelas ditanyakan boleh. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ya, kalau tidak, ya kita diskusikan. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, namanya kuliah itu kalau tidak ada